Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 13 garis kedua dari bawah ke atas. Dalilnya secara akal. Di dalam belajar ilmu tauhid, dalil itu 3. Pertama dalil akli, yang kedua dalil nakli, atau yang pertama dalil nakli, yang kedua dalil akli. Dalil nakli itu ada sumbernya dari Quran dan hadis. Ilmu tauhid adalah nama ilmu, sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Berarti ilmu tauhid tidak bertentangan dari Quran dan hadis, karena sumbernya pun dari Al-Quran dan hadis. Ilmu fikih sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Ilmu tasawuf sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Seluruh ilmu agama Islam ini bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ilmu apapun kalau tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, itu ilmunya salah. Karena Quran tidak bisa digabungkan, Al-Quran tidak boleh dipermasalahkan, Al-Quran tidak boleh diragu-ragukan. Apabila ada sifat seperti itu pada diri kita, maka kita keluar dari ajaran Islam atau yang disebut murtad. Tinggal memahami Al-Qurannya aja lagi benar ke pemahaman itu. Bukan Quran yang dipermasalahkan, pemahaman kitanya dalam memahami Quran itu yang perlu kehati-hatian. Bukan hadisnya yang dipermasalahkan, pemahaman kita, cara memahami hadisnya itu yang dipermasalahkan. Nah ini hati-hati. Jangan mudah ngomong ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan, ini hadisnya dhaif. Ngerti nggak ilmu mustalahul hadis, cara memahami hadis? Hadis dengan ilmu memahami hadis beda. Hadis dengan ilmu memahami hadis beda. Al-Quran dengan cara membaca Al-Quran beda. Cara membaca Quran ada ilmunya, namanya tajwid. Tajwid bukan Al-Quran. Al-Quran, tajwid. Tajwid itu ilmu cara membaca Quran. Bukan kita mempermasalahkan Qurannya, bacaannya ini ngerti gak tajwid. Nah ini yang penting Bapak Ibu, supaya kita jangan terpengaruh. Apabila sudah bermasalah Al-Quran, orang ini dari segi bacaannya sudah bermasalah, dari segi kata-katanya memahami agama ini bermasalah, apalagi memang jelas bertentangan dengan Quran dan hadis, kita tinggalkan aja orang ini. Ulun menyampaikan hadis, dipermasalahkan hadis itu, ulun tinggalkan orang ini. Ngapain ulun berteman dengan orang ini? Hadisnya tentang bahasa orang Muntai, buang-buang waktu. Nah, apabila kita berhadapan dengan Al-Quran, apabila kita berhadapan dengan hadis, lengkap enggak ilmu cara memahami Al-Quran? Lengkap enggak ilmu cara memahami hadis? Karena seluruh ilmu di dalam Islam bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis. Apabila enggak ada dalil yang jelas di dalam Al-Quran, bukan enggak ada dalil, ada. Munculkan lagi dalil yang ketiga, kias. Ulama cara memahami Al-Quran seperti itu. Turun ayat innamal khamru khamar, sekarang kecubung. Cari di Qurannya ada nggak dalil kecubung? Nggak ada, karena nggak ada zaman Nabi kecubung. Tapi masuklah kepada khamar.
sebab dan akibatnya. Sama-sama merusak akal. Tahu seorang anak begitu asuh semuanya ke kamar itu. Jangan terbawa ke judul lepok seperti itu sebagai putri bebannya mau desto. Koko Bima dicampur alkohol putri 15 biji, si PM 20 biji, tambah lagi cap pape, besok diminumnya meninggal dunia. Nggak ada percaya coba akan ya. Masuk semua itu ke kias. Ijma sepakat para ulama ahli, hukumnya haram juga masuk kategori khamar. Makanya ulun ini Pak Eko kadang-kadang orang ini ngajinya sama siapa? Kenapa maka pemahamannya seperti ini? Guru orang ini siapa? Ulun gak mudah menyalahkan orang, tapi ulun menelusuri cara pemahaman orang ini. Di situ akan terkuat. Bila ulun berbeda dengan seseorang pemahaman, ulun tanya, "Pin berguru nama siapa? Kitab itu baca sendiri atau pemaham sama guru siapa?" Ulun guru ini belajar dengan guru siapa? Memang belajar atau pintanya dengan guru seseorang guru. Kalau tanya dengan belajar beda. Tanya tuh asal ketemu selesai, dijawab selesai. Kalau belajar dari A sampai Z, karena kitabnya ada sambungannya, ada berkesinambungannya ada. Nah di situ Pak Ibu sudah ketahuan. Nah, kembali lagi kita Bapak Ibu ke pelajaran. Nih kita bicara keyakinan. Kada boleh kita mengikuti keyakinan orang, itu ilmu tauhid. Kalau fikih kita boleh ikut ibadah orang. Guru kita membaca maulid, ikuti guru kita baca maulid. Guru kita baca burdah, ikuti guru kita baca burdah. Guru kita cara sembahyang begini, ikuti guru kita cara sembahyang begini. Guru kita melakukan haulan, ikuti guru kita melakukan haulan. Guru kita keyakinan begini, nggak boleh. Kita harus belajar supaya gimana keyakinan kita seperti keyakinan guru itu. Minimal ya mendekatilah, kalau sama ada mungkin. Nah kembali lagi kita halaman 13. Dalilnya dalil secara akal dulu, karena ilmu tauhid terikat dengan dalil akal. Tunduk akal kita. Kalau sudah tunduk akal kita, baru kita munculkan dalil Quran dan hadis. Kalau akal kita belum tunduk, kita tidak boleh dulu memunculkan dalil Quran hadis. Nanti dia menentang Quran hadis, karena logikanya lebih kuat daripada ketundukan dengan dalil Quran hadisnya. Iya, orang liberal, logikanya lebih dominan dari keimanannya. Nah ini bahaya orang ini. Harus kita hadapi dengan logika dulu, karena orang ini pemahamnya pakai logika terus. Ada orang ngomong, "Guru, apa? Kalau orang itu makan tuh guru batal wudu, batal. Kenapa guru makan batal? Emang pokok seperti itu. Berarti kalau makan tuh batal, ini batal. Itu buang anginnya guru, buang angin. Kalau di mulut bang guru, buang angin juga, tapi lain kantor. Nah, ini membolak-balikan sudah nih. Kalau di pantat namanya kantor, atau buang angin. Kalau di mulut namanya sendawa, buang angin juga, tapi lain kantor. Angin keluar dari mulut, angin keluar dari pantat, namanya beda. Kalau di sini namanya kantor, kalau di sini kantor. Beda nama, beda tempat, beda hukum. Ungkuri bingung belajar kaidah fikih, al-hukmu yadullu ila wujudin wa adaman. Hukum itu tergantung permasalahan yang dibahas. Ini dulu. Beda nama, beda hukum, beda kasus. Berarti kalau nyoba kantut guru lah dibulit batal wudu. Ini berarti wudu itu bahasa lokal guru. Ini bahasa muka. Kadang mau bahasa bulit gak guru? Tacirit itu. Berilah buang-buang waktu pertanyaan ini.
Ini mau mutar balik tuh, mutar. Nah, jangan dilayani, buang-buang waktu. Kembali lagi Bapak Ibu. Jikalau ada iya dalilnya, jikalau akal mainkan dulu, ada iya Allah. Andai kata Allah Ta'ala berkehendak kepada zat, kalimat zat di sini. Allah Ta'ala berkehendak perlu kepada tempat. Tulis di situlah. Zat Allah Ta'ala perlu kepada tempat. Niscaya iya Allah sifat. Berarti Allah Ta'ala itu sifat. Setiap sifat perlu tempat. Baju pian putih itu sifat. Kain itu zat. Tempat putih berada. Di mana putih itu berada? Di kain, namanya kain putih. Kopiah-piah hitam, peci piah hitam. Hitam itu adalah sifat berada pada kopiah-piah, namanya kopiah hitam. Baju piah merah itu adalah sifat berada pada kain, namanya kain merah. Karena merah berada pada kain. Hitam, baju hitam itu sifat, kain itu zat. Berarti sifat perlu tempat. Kalau Allah dikatakan sifat, Allah perlu tempat. Karena setiap sifat perlu tempat. Bukan Allah ialah sifat, tapi kita belajar sifat Allah. Namanya 20, sifat 20. Hati-hatilah, ini kata-kata ilmu mantik nih. Di dunia pesantren namanya ilmu mantik, ilmu mengulas kata-kata. Guru-guru harus mengerti ilmu mantik. Kalau kadang mengerti ilmu mantik membingungkan. Ini ilmu mantik namanya. Ilmu mantik itu ilmu mengulas kata-kata supaya akan muncul kesimpulan. Kita bahas lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat 20. Kita sampai belajar sifat yang kelima. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamul binafsi. Kita sampai kelima. Sifat Allah. Sifat Allah yang kelima, qiyamul binafsi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya bukan berdiri lalu ilustrasi kita Allah Ta'ala punya kaki. Karena guru kalimat berdiri itu kan kaki, belum tentu. Ini arahnya kemana nih dulu nih? Ke ilmu fikih, ke ilmu tauhid, ke ilmu tasawuf. Sama orang ngomong guru bersentuhan dengan istri batal ya guru wudu, batal. Tapi bukan istri kita sudah halal bernikah, batal berwudu, jangan menyatukan bernikah ia berwudu ia bernikah, enggak, lain bab itu lain kasus. Nah, sama nih. Ayo lah mana hadir minta maaf. Kita agak sedikit nih pembahasan pagi ini nih. Karena hanya kesimpulan. Mulut maaf muter-muter dulu, baru kesimpulan. Guru, batal ke bersentuhan dengan istri? Batal. Karena kalimat batal itu pasti arahnya ke wudu. Tapi kalau guru, istri kita sudah halal di nikah, batal di wudu. Pak, itu dua bab. Pembahasannya beda. Berwudu batal bersentuhan dengan istri. Bernikah halal disentuh, halal dipakai. Beda antara berwudu dengan bernikah. Bapak jangan mencampur aduk satu bab. Berwudu pak, bernikah. Kalau pertanyaan dia bersentuhan dengan istri batal nggak berwudu? Batal. Tapi kan dulu itu sudah halal. Kenapa maka ulun menjebak fikih berwudu pian menjebak nikah? Nggak ketemu. Banyak ada orang lain. Hati-hati. Nggak ketemu. Ulun menjebak fikih sesuai pertanyaan dia. Guru istri ulun ini halal menjadi sentuh. Halal kalau sudah dinikahi.
bernikah dengan berwudu? Beda. Kalau berbeda, berarti beda hukum. Karena berbeda kasus. Jangan yang kayak ini, guru bolehlah jalan dapur atau jalan padu, terserah. Dapur padu itu namanya sinonim kata dalam bahasa Indonesia. Dalam ilmu bahasa Arab namanya musawi. Kalau berwudu dengan bernikah, jangan dicampur aduk, ta'aruf, pasti terjadi pertentangan. Putih dan hitam beda. Putih iya putih, hitam hitam, bolehlah kalau dicampur, rusaklah warna putih dan rusaklah warna hitam. Jadi warna apa? Ini yang ahli mandi ke mobil nih. Abu-abu lah. Abu-abu banyak juga. Abu-abu namanya apa? Bisa nggak kalau dicampur putih dengan hitam? Bisa, tapi rusaklah hitam juga rusaklah putih. Boleh nggak bro? Boleh. Contohnya kayak apa bro? Kopi susu. Minum biar situ. Nah, kembali lagi kita Bapak Ibu. Ini logika. Pagi ini kita main logika dulu. Ilmunya ilmu mantik dan ilmu pesantren. Andai kata Allah Ta'ala simpan, berarti Allah perlu tempat. Sedangkan perlu tempat sama Allah mustahil ditolak oleh akal. Siapa yang mengatakan Allah Ta'ala di arasy, hancur keyakinannya. Makanya orang kayak itu kadang mau belajar tauhid. Ayatnya Ar-Rahman wa ala arsy istawa. Bermula Allah bersifat Rahman bersemayam di arasy atau duduk di arasy. Itu terjemahan, bukan pemahaman. Nah, disinilah Bapak Ibu ngalihnya orang yang hanya memahami agama ini pakai terjemahan. Terjemahan bukan pemahaman Al-Quran. Kalau ingin memahami Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran. Kalau ingin memahami hadis, belajar penjelasan hadis. Namanya syarah hadis. Untuk menguasai derajat hadis, apakah ini hadis sahih, apakah ini hadis hasan, apakah ini hadis dhaif, apakah ini hadis muhdal, apakah hadis marfu', apakah mauquf atau maqtu' atau mu'an'an atau musalsal atau mutarab atau ittirab. Semua itu memerlukan ilmu mustalah hadis, ilmu cara memahami status derajat nama hadis. Lain hadis, belajar ilmu cara memahami status nama hadis. Namanya ilmu mustalahul hadis, bukan hadis. Berarti orang yang berhadapan dengan hadis harus lengkap ilmu memahami hadis. Kalau dia jadi arsitektur bangunan, memimpin suatu pembangunan, pian pemimpinnya, pian harus lengkap menguasai tentang alat pertukangan. Kayak mana memimpin alat jangan tahu. Bingung deh nama banyak. Kayak apa cara membangun bangunan? Samin semen selesai. Orang-orang arsitektur itu sekolah coba gue memerlukan berapa sak semen, kekuatannya bagaimana? Oh itu ada sembarangan. Jujurlah. Jadi dokter jangan alatnya hanya gunting, mati pasien. Orang aja punya senjata aja buat TNI, Polri, latihan tembak dahulu, iyalah. Asal beli senjata, tak timbang seorang. Nah itu baik gue ahli juga dahulu. Orang menyuntik dia belajar cara menyuntik. Jadi perawat harus mengerti menyuntik. Ulun aja pernah periksa darah, tusuk di sini. Kolesterol lengkap asam urat kan cuma ini. Salah tusuk, nah maaf ya Pak, darahnya ada. Darahnya ada, mati belum dibadahkan darah
salah tusuk tapi kada mengakui. Maaf ya Pak, nggak ada darahnya. Oh, cabut dulu Mbak piniannya, cabut dulu Mbak ya. Maaf ya Pak, nggak apa-apa. Tusuknya lagi, salah lagi, putar-putarnya. Jangan seperti sakit Pak. Untuk masih waktu itu innallaha ma'as-sabirin. Tusuk lepas. Nah gini aja Mbak, kalau Mbak nggak bisa tusuk di sini Mbak, nah ada namanya sini, ini uratnya ada. Oh iya, maaf ya Pak ya, tusuknya, tarik keluarnya. Alhamdulillah. Ya. Mbak berapa bulan atau berapa tahun sudah bekerja di sini? Baru 2 hari. Tulek mana bro, rahasia jangan disebut, kesian ya. Udah boleh kalau lo laporkan ke atas nanti dipecat orang Mbak ini, perempuan ini, gak apa-apa. Masih ya nanti kapan selesainya? Nanti zuhur setelah jam 2-an lah Pak ya. Maaf ya Pak, gak apa-apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai ke wudhu zuhurnya biru langsung. Gak apa-apa. Dan guru bibinya nama cocok dia mepet coba lagi. Nah, guru sangkanya dia nih. Kembali lagi lah Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu. Allah Ta'ala itu bukan sifat. Kita belajar sifat Allah supaya tahu dan kenal Allah. Nah ini beda kan sudah. Allah Ta'ala bukan sifat. Kalau Allah sifat, Allah bertempat. Berarti siapa yang mengatakan Allah Ta'ala di arasy? Keyakinannya hancur, terblokir seluruh ibadahnya, install ulang. Maka orang-orang yang seperti ini pandai bertebaran di medsos. Pahaman-pahaman Allah Ta'ala berada di arasy sekarang bertebaran di medsos. Sekarang sekolahan yang banyak, baik dia guru termasuk ada sekolahan-sekolahan seperti itu. Di mana guru? Kayaknya kita kebandir, gak usah di sini. Waspada dia memasukkan anak. Apakah ini pahaman Ahlussunnah wal Jamaah atau bertentangan dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah? Nah ini hati-hati. Dia berdalil Quran, dia berdalil hadis. Quran hadis jadi dalil, tapi pemahamannya tidak sesuai dengan maksud ayat Quran dan hadis yang dipahamkannya itu. Pantas ada hadis Nabi, man pasal Quran bila ilmu minan nar. Siapa yang memaham Al-Quran pakai akal pikirannya saja, dia sudah mungkin neraka. Ancaman dari Rasulullah ada. Tahu hadis itu Bapak Ibu para ulama, orang membuka tafsir lagi maksudnya apa. Nah ini hati-hatinya zaman kita ini berat. Ulama yang ahli seperti itu sudah mengalami kelangkaan. Siapa yang mengatakan Allah Ta'ala di arasy bertentangan dengan pemahaman ilmu tauhid. Sedangkan ilmu tauhid ilmu supaya benar kita meyakini ayat itu. Tapi kalau ayat itu Bapak Ibu kita pahami tanpa menguasai ilmu tauhid, otomatis Allah Ta'ala bertempat di arasy. Ayatnya jelas. Ayat itu harus kembali ke ilmu tauhid. Apakah hebat ilmu tauhid ataukah hebat ayat? Nah, mau ada pulang kepada kayak gitu. Pertanyaan itu pertanyaan keanakan. Gini nah Bapak Ibu, lebih hebat dokterkah, lebih hebat obatkah? Sama. Ayo, nah adik-adik, lebih hebat obat, lebih hebat resep dokter. Jawab. Lebih hebat resep dokter, lebih hebat obat. Tidak mungkin dokter memberi obat tanpa menganalisa dulu, diagnosa dulu.
tanpa memahami tauhid, dia sendiri yang akan hancur imannya karena salah memahami ayat. Ayatnya benar, pemahamannya itu yang perlu dipermasalahkan. Nah, makanya berguru. Guru ini siapa? Bergurunya sama siapa? Makanya al-ilmul mu'tabar, ilmu yang bisa diakui dan diperpegangi. Mata salah satu bisa dibaca. Mata rantai keilmuannya itu sampai kepada Rasulullah. Nah, itu Pak yang kau diperpegangi. Hati-hati. Enggak mungkin obatnya benar, tapi cara memakan obatnya perlu kita ke dokter dulu. Semua orang banyak menjual obat, toko obatnya. Tapi pengen ke toko obat resep dokter enggak? Al-Quran ada di pasar, Al-Quran ada di masjid, Al-Quran ada di rumah kita. Tapi pengen pemahaman Al-Quran dari guru siapa? Sama itu. Hati-hatilah dengan kita salah paham. Amin. Nah, kembali lagi lah. Berarti siapa yang mengatakan Allah Ta'ala sifat? Berarti Allah Ta'ala itu perlu tempat. Siapa yang mengatakan Allah Ta'ala perlu tempat? Syirik. Kalau sudah syirik, hancur iman, hancur Islam. Ngapain sembahyang tapi syirik? Ngapain puasa tapi syirik? Tuhan dipandang di atas langit, Tuhan dipandang di arasy. Maka banyak nih. Nah, makanya ulun saran kepada para penghafal Quran, alhamdulillah bagus. Otaknya sudah diberi Allah kelebihan kau menghafal Quran. Tinggal lagi para penghafal Quran, jangan stop di hafalan. Belajar cara memahami hafalan yang pian hafal itu. Kalau pian hanya hafal Quran tapi tidak mengerti fikih, tidak mengerti tauhid, tidak mengerti tasawuf, kayaknya jadi imam bedehem. Wa'tasimu bi'amrillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'alafa. Kenapa mau belajar? Belajar fikih dulu. Sudah hafal Quran. Berdiri kalinya orangnya batal. Sidik menangis guru guys. Menangis itu batal. Alaiha malaikatun batal. Sampai tarik. Karena berbunyi menangis. Batal. Di Mekah ayat dulu lain mazhab lagi. Itu urusan imam. Mau kita di sini mazhab Syafi'i batal. Belum boleh takatut sedikit parah lagi. Fikih. Dia hafal Quran. Yang perlu nilai fikihmu bukan hafalanmu. Karena ikam berhadapan dengan ilmu fikih di ketika ikam jadi imam. Tapi kalau ikam jadi PM fikih, ikam berhadapan dengan hafalanmu. Musabaqah tilawatul Quran itu berhadapan dengan hafalanmu, bukan berhadapan dengan fikihmu. Kalau sudah jadi imam, berhadapan dengan fikih. Apabila cacat ilmu fikihnya, perlu tidak memandang hafalanmu, walaupun ikam hafal 30 juz. Fikih. Bapak Ibu, ilmunya itu ada tuh. Tauhid, hafal Quran nilainya dia. Jangan ulun di sini nanti pada hafal. Berarti guru din menghina orang hafal Quran. Nah, ada dan dia menghina, memadamkan. Jangan tersentuh dengan hanya satu ilmu. Ilmu itu banyak keluarga. Bacanya bagus, hafal semua, hadis hafal, Quran hafal. Sakanya memadamkan Allah Ta'ala di arasy. Coba Ibu, iblis itu alim lah iblis itu. Alim. Gurunya malaikat. Majelis taklimnya di surga.
Satu kesalahan aja karena sombong keluar dari surga. Satu kesalahan. Kita nih Pak, berapa kesalahan? Satu kesalahan aja iblis itu keluar dari surga. Kenapa? Sombong. Merasa hebat daripada Nabi Adam. Ya Allah, mudahan penyakit itu jangan ada di hati kita. Amin. Orang sudah masuk surga dia sombong tak keluar, nah kita akan masuk, belum masuk sih sombong. Nah, belajar ilmu tauhid, belajar lagi ilmu tasawuf. Berarti Allah Ta'ala bukan sifat, tapi kita belajar sifatnya Allah. Nah, nyaman sudah tuh. Sifat Allah hanya 20 wujud kita bakat. Terus, karena tiada berkehendak kepadanya dan tulisin itu kepada itu tempat. Nah, kalau ada belajar nih kepada itu tempat melainkan sifat. Garis bawah itu tiada berkehendak kepada dia, maksudnya tempat di situ. Melainkan sifat. Setiap sifat perlu tempat. Sedangkan Allah bukan sifat. Kalau Allah sifat, Allah perlu tempat. Siapa yang mengatakan Allah punya tempat, berarti mengatakan Allah itu sifat. Siapa yang mengatakan Allah sifat, berarti Allah perlu tempat. Siapa yang memahami keyakinan seperti itu, rusak, hancur, ibarat HP install ulang. Tak salah picik jahat itu sekali habis memori, bujurlah. Hati-hati, ini keyakinan iman kita nih, hati-hati. Ini perlu digarisbawahi lagi. Dan bermula sifat, kalau Allah dikatakan sifat, halaman 14 paling atas. Tiada ia bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Kalau Allah dikatakan sifat, Allah tidak lagi bersifat sifat ma'ani dan maknawiyah. Karena sudah sifat, nggak bisa lagi bersifat dengan sifat yang lain. Kalau sudah putih, ya putih, nggak lagi dicampur-campur dengan sifat yang lain. Rusaklah putih itu. Kalau sudah hitam, ya hitam, jangan lagi dicampur sifat yang lain. Rusaklah hitam itu. Kalau biru, ya biru, jangan lagi disifati sifat yang lain. Hancurlah warna biru itu. Kalau ungu, ya ungu, janganlah bersifat dengan sifat yang lain, maka hancurlah warna ungu itu. Minta maaf, kita arah ke warna aja dulu. Dan nyaman memahaminya. Nih, hitam. Oh, hitam. Nah, hitam. Di atas tulisnya Asmaul Husna. Tulisan kuning, kemudian hijau, hijau. Muka pun warna buta warna di Jawa kan? Nah, buta warna ada apa tuh? Warna. Memang warnanya sudah seperti itu. Campur aja warna lain pulang tuh. Nah, bukan pandikuan mobil tuh tahu. Yang bisa tuh aduk tuh bisa kan? Ada orang. Soalnya murah di soalnya, nukarnya mandi ke mobil kurang 1 juta, nukarnya 300.000, ilmunya tuh mahal. Tuh orang ahli itu Pak Ewa itu. Allah tidak seperti itu. Allah bukan sifat, apalagi ada beberapa sifat. Karena kalau Allah sudah dikatakan sifat, ada sifat yang lain lagi, hancurlah sifat itu. Allah bersifat, bukan Allah itu sifat. Nah, nyaman loh. Ini hati-hati kata-kata ini lah. Hati-hati kata-kata ini. Allah punya sifat, yaitu 20 yang wajib kita kenal. Bukan Allah itu ialah sifat. Ini bayang-bayang tangan. Bayang-bayang tangan itu sifat, bukan bayang-bayang tangan itu ialah tangan. Nah, nyaman loh. Tapi bayang-bayang ini dari tangan, bukan bayang-bayang itu tangan. Itu bayang-bayang, bukan tangan. Tapi bayang-bayang itu dari tangan, tapi bukan tangan. Bingung kan? Yang bingung Allah apa dulu?
Nah, berulah sifat, tiada ia bersifat dengan sifat ma'ani. Kalau Allah Ta'ala dikatakan sifat, berarti Allah perlu tempat. Nah, hancur sudah itu. Kemudian kalau Allah itu ialah sifat, Allah tidak bisa lagi bersifat-sifat yang lain karena Allah sudah sifat. Ini cangkir. Nah, cangkir. Nah, bisa. Nah, cangkir. Nih. Air ini menyesuaikan keadaan cangkir. Iyalah. Menyesuaikan keadaan cangkir. Apakah air ini bersifat seperti sifat selain cangkir? Bisa lah. Enggak bisa lagi. Di mana air itu berada, dia menyesuaikan keadaan bentuk cangkir. Enggak mau beberapa bentuk air itu enggak mau lagi. Apabila cangkirnya seperti ini, begitulah keadaan bentuk air itu menurut menyesuaikan keadaan cangkir itu. Enggak mau lagi air tadi berubah sifat, walaupun cangkirnya itu juga. Cangkir itu wadah, air dibuat di dalam wadah. Bagaimanapun bentuk cangkir, begitulah keadaan air. Enggak mau air di sini bersifat seperti cangkir di sini, enggak mau. Di sini lain airnya lagi karena sudah beda tempat. Nah, jelaskan. Terus lagi. Berarti Allah Ta'ala tiada, iya nanti kalau Allah Ta'ala itu sifat, tiada bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Ini pun panjang lebar pembahasannya. Apa ma'ani maksudnya, apa ma'nawiyah? Minggu depan lagi kita sambung. Biar ada kantor begawi, biar dalam antar cocok. Minggu enak, kalau mudahan panjang umur kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masih pembahasan main logika terus kita pakai gue. Yang penting jangan sampai iman Islam kita rusak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tulal umri bi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.